Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Selama pidato, Xiong Dameng mengangkat kepalanya ke langit dan melolong. Saat berikutnya, suara berderak cahaya perak ditembak dari hutan yang jauh dalam sekejap. Melihat sekeliling, itu adalah Raja Wali Perak dengan tubuh perak cerah dan lebar sayap sekitar 1 meter. Berdiri di bahu Xiong Da, elang perak menelan 8 pil penyembuhan besar yang tersisa di satu mulut. Merasakan fluktuasi energi aneh itu, Yan kembali tak terkendali. 8 botol porselen, meski volumenya tidak besar, sama sekali tidak bisa ditelan elang perak ini. Dan yang paling penting, elang perak ini, saat mulut dibuka energi kekosongan berfluktuasi dengan aneh. Fluktuasi semacam ini membuat Yang Wei merasa sangat akrab dengan itu, dan dia benar-benar akrab dengannya. Dengan linglung, Xiong Da berkata kepada Silver Eagle, pergi ke istana Xiong dengan kecepatan penuh dan berikan 8 botol pil penyembuhan hebat super besar kepada Xiong Wang. Kami akan menunggu balasan Anda di sini. Mengangguk kepalanya, elang perak itu menendang di antara kakinya, tubuhnya langsung terangkat ke udara, dan melompat ke udara. Di bawah tatapan kembalinya Yan, sayap elang perak tiba-tiba terbang, dan tubuh itu seperti panah dari tali, dan itu terbang menuju kejauhan dalam sekejap. Itu, retak. Dengan sayap elang perak melambai, suara berderak terdengar keras. Setiap suara, sosok elang perak, anehnya akan maju ke kilometer. Satu sayap dengan 10 poni, satu letusan dengan 1000 mil, jadi elang perak itu dapat meledak hingga 10.000 meter di antara satu sayap, hanya mengepakkan sayapnya 3 kali, dan itu telah menghilang. Melihat tatapan tertegun Yan Hui, Xiong Dahe tertawa dan berkata, ini adalah Sky Condor terkenal dari klan iblis kami, ribuan mil jauhnya, hanya 1 jam untuk bolak-balik. Mengangguk kepalanya, Xiong Erdao berkata, ya tunggu sebentar, jawaban Raja Beruang pasti akan kembali dalam 1 jam. Mengangguk takjub, Yan kembali, oke, ngomong-ngomong, aku punya waktu dalam 2 hari terakhir. Setelah 2 hari, aku akan mulai sibuk. Belum lagi kembalinya Yan, mengobrol dengan Xiong Da dan Xiong Er, dan menarik perasaan. Di sisi lain, kondor kosong melaju sepanjang jalan, dan kecepatan menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Dari waktu ke waktu, itu melintasi jarak yang jauh dan jatuh di hutan primitif. Mendengar suara aneh kondor kosong, Raja Beruang yang sedang mengumpulkan sekelompok tetua klan beruang memandang dengan mengerutkan kening. Sejak pertempuran dengan Demon Rache dan Human Rache 100 tahun yang lalu, kekuatan dari Bear Rache telah meningkat secara tak terduga. Sekarang, ia telah menempati peringkat pertama di antara 3 keluarga kerajaan utama, dan telah menghancurkan ras Lion dan Tiger. Meskipun kekuatan destruktif dari singa dan harimau itu super, mereka umumnya ofensif dan defensif dan lemah. Oleh karena itu, bahkan dalam perang 2 putaran, kerugiannya sangat besar. Meskipun mereka masih bisa menduduki tahta, mereka sudah lemah. Ini bukan kasus untuk klan beruang. Di bawah rencana rumit dari Raja Beruang Tua, kerusakan klan beruang adalah yang terendah. Raja Beruang Tua bukanlah seorang kaisar, tetapi dia cukup tua dan cukup pintar. Beruang klan tidak memiliki Kaisar Zun duduk di kota. Beruang klan Kaisar Zun, dalam pertempuran dengan klan iblis, telah jatuh. Bencana di seluruh dunia sekali dalam 1000 tahun bukan hanya untuk ras manusia. Selama kekuatan mencapai terhormat Kaisar, mereka semua berada dalam bencana tanpa kecuali. Kaisar klan iblis tahu bahwa mereka tidak mempraktikkan kebajikan, tidak memiliki kepercayaan diri untuk selamat dari bencana dunia ini, dan tidak ingin mati di bawah guntur, jadi mereka melancarkan pertempuran yang menentukan melawan setan. Di bawah kebajikan dan kebajikan, Kaisar klan beruang juga tewas dalam perang dengan suku iblis. Menurut perjanjian awal, Kaisar beruang klan menukar hidupnya dengan status kerajaan beruang klan dalam 10.000 tahun ke depan. Terbang ke Raja Beruang, kondor kosong mengeluarkan 8 botol porselen dan sepucuk surat. Setelah melihat 8 botol porselen, Raja Beruang membuka tutupnya dan mencium baunya, sedikit mengernyit, menggelengkan kepalanya, dan membuka kop surat itu. Memindai dengan hati-hati karakter iblis di kop surat, wajah Raja Beruang tidak dapat membantu menunjukkan senyum. Untuk sesaat, Raja Beruang mengangkat kepalanya dan memandangi para tetua klan beruang. Baru saja, berita datang dari Raja Gunung, dan obat penyembuhan ajaib telah dikembangkan, yang secara instan dapat menghentikan pendarahan dan menyembuhkan otot serta menyembuhkan luka. Mendengar kata-kata Raja Beruang, para tetua klan beruang berkata, obat ini tidak berguna. Beruang yang paling kita takuti adalah pendarahan dan cedera. Mengangguk, sesepuh Xiongzu berkata, ya, biarkan mereka terus belajar, keabadian ini tidak ada artinya. Dengan sedikit senyum, Bear King berkata, untukmu keluarga beruang coklat dan beruang, keabadian ini tentu saja tidak berguna, tapi, untuk keluarga beruang yang beringas, ini adalah obat ajaib yang mengubah pembusukan menjadi sihir. Storm Bear Clan. Mendengar nama itu, semua tetua membuka mata mereka.
Mengangguk kepalanya, Xiong Wang berkata, sekarang, kamu datang kepadaku satu persatu dan bersaing untuk mendapatkan kekuasaan, tetapi kamu tidak pernah memikirkan, siapa yang telah menukar semua yang kita miliki hari ini. Mendengar kata-kata Raja Beruang, para tetua klan Beruang tiba-tiba menundukkan kepala karena malu. Dengan napas panjang, Raja Beruang berdiri, berjalan ke jendela, dan memandang ke langit di luar jendela. 100 tahun yang lalu, kami mengorbankan keluarga Beruang untuk menyelamatkan vitalitas keluarga Beruang kami. Dengan pengorbanan klan Beruang, bagaimana kita bisa menanggung hidup kita sendiri? Mendengarkan kata-kata Raja Beruang, semua orang diam-diam menganggukkan kepala, dan kontribusi dari klan Beruang ganas, mereka tidak akan pernah berani lupa. 100 tahun yang lalu, dalam perang melawan ras iblis, jutaan pejuang klan Beruang yang kejam, semuanya menginspirasi darah yang kejam, memasuki negara yang keras, menggantikan seluruh klan Beruang, dan merebut kaki utara Gunung Wanmo. Setelah Perang Dunia Pertama, Tuan Pertama klan Beruang, satu-satunya kaisar klan Beruang, tewas di tempat. 1 juta pejuang klan Beruang hanya memiliki 100.000 di kepala mereka. Pengorbanan tidak tertandingi. Pada awalnya, kaki utara Gunung Wanmo ditangkap oleh klan Beruang. Jika bukan klan Beruang keras yang menanggung beban ini, akan membutuhkan klan Beruang Coklat, klan Beruang Hitam, untuk maju dan menyerang. Dengan cara ini, kerusakan klan Beruang kekerasan akan diminimalkan, tetapi jenis klan Beruang lainnya pada dasarnya ingin terluka parah, atau bahkan runtuh. Oleh karena itu, para tetua suku Beruang besar semua tahu bahwa suku Beruang yang kejam telah menggunakan penurunan mereka sendiri sebagai imbalan atas kemakmuran mereka. Keluarga Beruang ganas, dengan kehidupan keluarga mereka sendiri, bertukar kekuatan seluruh keluarga Beruang. Melihat sekeliling selama seminggu, Xiong Wang Dao berkata, jika kita tidak memperlakukan klan Beruang yang kejam hari ini, maka akan ada sesuatu di masa depan. Bolehkah saya bertanya kepada semua orang yang bersedia untuk menuntut lebih dulu? Bersedia berkorban. Nafas panjang mengambil nafas. Kepala kelompok Beruang Coklat dan para tetua keluarga Beruang berdiri dan berkata dengan hormat, Raja Beruang yakin bahwa kita tidak tahu, bagaimanapun, keluarga Beruang adalah penyokong kita dari keluarga Beruang. Para penatua telah menerima dukungan dan persetujuan dari semua penatua. Semua penatua sangat jelas. Jika Anda tidak ingin dipermalukan di masa depan, jika semua orang terjebak, Anda harus bersikap baik kepada Beruang yang kejam. Ketika saya melihat semua orang, saya mengerti rasa sakit saya sendiri, dan Raja Beruang mengangguk sambil tersenyum, kamu bisa sangat dalam, saya sangat senang. Lagi pula, kita Beruang, kita tidak bisa membuat orang menertawakan lelucon. Para tetua dari keempat suku Beruang berdiri dan berteriak, kami menanggung suku, yang terpenting adalah serius, kebenaran suku-suku Beruang. Kita harus membayar. Dalam hal apapun, kita tidak bisa membiarkan orang asing memarahi kita karena tidak tahu berterima kasih. Dia tersenyum. Mengangguk, Raja Beruang itu menegakkan badan dan berteriak, sejak itu, maka sekarang aku mengumumkan. Mendengar kata-kata Raja Beruang, 18 penatua langsung berdiri, lurus mendengarkan pelatihan Raja Beruang. Shen Han memandang semua orang, Xiong Wang berkata, pindahkan 100.000 orang dari keluarga Beruang yang kejam ke Gunung Tiantai secara keseluruhan, dan mulai hari ini, Gunung Tiantai akan menjadi tempat terlarang bagi keluarga Beruang saya. Setiap orang asing tidak boleh menyerang, jika tidak akan menderita pembalasan Beruang gila tidak pernah mati. Mengaum, mengaum, mengaum. Di hadapan Raja Beruang, 18 penatua dari klan Beruang meraung ke atas untuk menanggapi perintah Raja Beruang. Meskipun di permukaan, Raja Beruang dan para penatua dari Kongres Nasional ke-18 semuanya bersemangat, tetapi kenyataannya, 99 kecil di dalam, semua orang yang hadir tahu dengan baik. Kredit suku Beruang terlalu besar, hampir terlalu besar. Dengan kekuatan satu keluarga, ia telah melindungi keselamatan seluruh keluarga Beruang. Prestasi semacam ini tidak dapat digambarkan sebagai berlebihan. Selain itu, dalam 10.000 tahun terakhir, suku Beruang adalah kekuatan suku Beruang, setelah semua, satu-satunya kaisar suku Beruang, tetapi suku Beruang, kekuatannya bukan tidak mungkin. Sekarang, klan Beruang akhirnya jatuh, dan kaisar klan Beruang akhirnya jatuh. Semua klan Beruang memperebutkan kekuasaan dan ingin berubah menjadi tuan, jadi klan Beruang bahkan lebih tidak disukai. Dengan kontribusi yang begitu besar, semua suku Beruang tidak dapat diabaikan, tetapi mereka tidak ingin memberikan hak-hak suku Beruang yang kejam, jadi tidak terucapkan, Raja Beruang dan para tetua dari 18 suku Beruang besar bekerja sama untuk mengusir suku Beruang yang kejam. Tentu saja pengusiran ini bukan dari pengusiran klan Beruang, pengusiran ini berada di tingkat yang tepat. Setelah suku Beruang kekerasan pindah ke Gunung Tiantai secara keseluruhan, itu akan jauh dari puncak hak-hak suku Beruang. Akibatnya, nama suku Beruang kekerasan akan bertahan, dan semua hak suku Beruang akan dibagi oleh 18 suku Beruang besar lainnya. Secara internal, klan Beruang kekerasan tidak akan memiliki hak, atau bahkan pejuang Beruang kekerasan, memegang posisi resmi apapun. Tetapi bagi dunia luar, klan Beruang yang kejam telah menjadi skala kebalikan dari klan Beruang, dan daerah tempat mereka tinggal telah menjadi tanah terlarang. Siapapun yang berani menyerbu akan menghancurkannya.
Dengan kekuatan klan beruang saat ini, mereka masih bisa mengatakan bahwa, bahkan 3 keluarga kerajaan utama, mereka tidak berani marah klan beruang hari ini, kalau tidak mereka akan mati. Dibandingkan dengan 100 tahun yang lalu, keluarga beruang saat ini masih sangat kuat. Tetapi ras lain dari klan iblis telah mengalami hanya 2-10 kali kekuatan pertempuran setelah pertempuran sengit antara iblis dan ras manusia. Dengan pertukaran ini, kebangkitan klan beruang sudah tak terbendung. Meskipun sulit untuk menerobos hambatan keluarga kerajaan, status raja-raja telah ditetapkan. Bahkan ketiga keluarga kerajaan tidak berani membuat mereka marah. Segera, mengikuti perintah Raja Beruang dan para tetua klan beruang besar ke-18, lebih dari 100.000 pejuang klan beruang yang kejam mengepak koper mereka dan mulai bergegas menuju Gunung Tiantai ribuan mil jauhnya. Hari ini, yang muda dan kuat dari klan beruang yang kejam telah terbunuh dan terluka paling awal 100 tahun yang lalu, hanya menyisakan 10.000 pasukan yang dapat dilawan. Mereka juga jauh dari Gunung Tiantai oleh Raja Beruang Anza, yang adalah komandan Xiongda dan Xiong II Storm Bear Force. Pada saat ini, 100.000 beruang yang kejam ini dapat dikatakan tua atau muda, yang tua berumur 2 atau 3.000 tahun, dan yang kecil hanya berumur 1 atau 200 tahun. Ras iblis tidak dibudidayakan, mengandalkan kekuatan garis keturunan. Seiring bertambahnya usia mereka, kekuatan mereka secara alami akan meningkat. Oleh karena itu, orang yang melahirkan beruang normal memiliki umur 3.000 tahun, dan mereka semua adalah orang muda di bawah 1.000 tahun, 2.000 tahun adalah setengah baya dan 3.000 tahun sudah tua. Pada saat ini, lebih dari 100.000 orang dari klan beruang ganas berusia lebih dari 2.000 tahun atau muda 1 atau 200 tahun, jadi, menghadapi perintah Raja Beruang dan tua-tua klan beruang sepenuhnya tidak ada perlawanan. Perintah itu baru saja dikeluarkan, dan semua anggota suku beruang yang kejam mengemas tas mereka dan bergegas menuju Gunung Tiantai, ribuan mil jauhnya. Yang disebut Gunung Tiantai sebenarnya adalah gunung tempat piton besar berada. Gunung besar itu tidak tinggi, dan puncaknya tidak besar. Dari ketinggian, itu tampak seperti platform besar. Oleh karena itu, dalam klan iblis, itu disebut Gunung Tiantai. Pada saat yang sama ketika klan beruang ganas dibuka, Kondor Kosong mengepakkan sayapnya lagi, menuju ke jalan dan bergegas kembali dengan kecepatan penuh. Pada saat yang sama, di rumah kayu yang bersandar di desa gunung, Yan Kembali dan Xiongda dan Xiong Er, mengobrol satu sama lain. Melalui Xiongda dan Xiong Er, Yan kembali untuk mengetahui tentang klan beruang yang kejam. Pertempuran yang mengejutkan 100 tahun yang lalu juga memahami situasi internal klan beruang dan seluruh klan iblis. Di ruang bahagia saat mengobrol ada suara berderak di langit di luar. Tampak ke atas, Kondor Kosong langsung memotong langit dan muncul di depan mata. Segera Kondor Kosong melompat masuk melalui jendela, berdiri di bahu Xiongda, dan mengeluarkan kop surat. Tidak takut diabaikan, Xiongda membuka kop surat untuk pertama kalinya dan membacanya dengan cermat. Pada pandangan pertama, Xiongda tiba-tiba tertawa dan melihat ke arah Yan, dengan penuh semangat berkata, "Ini bagus." Raja Beruang dan para tetua dari klan ke-18 klan Xiong telah membuat keputusan bersama untuk secara resmi meninggalkan hanya Xiong klan yang kejam. Lebih dari 100.000 orang semuanya pindah ke Gunung Tiantai. Apa? Bagaimana mungkin? Setelah mendengar kata-kata Xiongda, mata Yan Hui melebar dengan tajam, dan wajahnya luar biasa. Melihat keheranan Yan Hui, Xiongda dengan bangga mengatakan, tidak hanya itu, mulai sekarang, dengan Gunung Tiantai sebagai pusatnya, dalam jarak 1.000 mil, itu akan menjadi tempat terlarang klan beruang kami. Setiap penyusup akan menerima pembasmian dan balas dendam ras beruang. Mendengar kata-kata Xiongda, Yang Hui kembali dan tersenyum pahit. Pria yang keras kepala itu dijual dan masih bahagia di sini. Aku benar-benar tidak tahu apakah dia benar-benar bodoh atau palsu. Melihat senyum pahit Yan Hui, Xiongda tertegun, mengapa? Mengapa kamu melakukan ekspresi ini, apakah ada yang salah? Melihat penampilan Xiongda yang bingung, Yan kembali dan berkata, aku ingin bertanya. Keluarga beruang siapa keluarga beruang ini? Melihat curiga pada kembalinya Yan, Xiongda dao, keluarga beruang ini, tentu saja, keluarga beruang dari keluarga beruang kekerasan kami. Bagaimanapun, kaisar kami dari keluarga beruang kekerasan adalah kaisar dari keluarga beruang kekerasan. Mengangguk kepalanya, Xiong Er berkata, ya. Dalam puluhan ribu tahun terakhir, keluarga beruang kekerasan kami adalah raja keluarga beruang. Khususnya 100 tahun yang lalu, keluarga beruang kekerasan kami, dengan kekuatan keluarga, menyerang turun ke kaki utara Gunung Wanmo. Menjaga seluruh keluarga beruang. Dengan mencibir, Yan kembali dan berkata, klan beruang ganasmu memang telah mencapai prestasi besar, tetapi yang ingin saya ketahui adalah, begitu seluruh keluarga Anda pindah ke Gunung Tiantai, bukankah itu akan dikirim ke pengasingan? Mengernyitkan alisnya, Xiongda dao, jangan berkata begitu jelek, kami telah diklasifikasikan sebagai klan beruang yang dilarang di sini, ini bukan pengasingan, tetapi perlindungan, apakah Anda mengerti? Sambil menggelengkan kepalanya, Yan kembali dan berkata, aku tidak mengerti, aku hanya tahu. Seluruh klan beruangmu yang semula seharusnya didukung oleh seluruh klan beruang, tetapi sekarang telah diasingkan ribuan mil jauhnya dari klan beruang sepenuhnya.
Lapisan hak. Tidak, ini bukan kita. Xiong Er membuka mulutnya dengan penuh semangat ketika dia mendengar kembalinya Yan. Tetapi ternyata, Yan kembali tanpa berpikir, dan menggelengkan kepalanya, memotongnya, jangan, saya hanya tahu. Di seluruh organisasi hak-hak klan beruang, Anda menanggung klan beruang yang ganas, bahkan pejabat terkecil, tidak ada seorang pun di sini. Yan kembali dengan sebuah kata, yang segera menyebabkan suara gemuruh di benak Xiongda dan Xiong Er. Ya, ular-ular besar itu tampaknya benar, begitu keluarga beruang mereka yang kejam telah pindah, bukankah itu benar-benar jauh dari puncak hak-hak beruang? Seperti yang dikatakan Yan Huilai, mulai sekarang, seluruh klan beruang yang kejam sebenarnya tidak memegang posisi apapun dan tidak memiliki hak apapun. Ini salah. Lebih dari 100 tahun yang lalu, klan beruang yang kejam mengorbankan kaisar mereka dan 90% dari pejuang mereka. Mereka ingin melindungi klan beruang dan melindungi kepentingan klan beruang. Tetapi hari ini, 100 tahun kemudian, mereka sepenuhnya diusir dari puncak hak-hak klan beruang. Bagikan, pengasingan, kata-kata memalukan seperti itu, Xiongda dan Xiong Er enggan mengangkat diri. Tetapi jika Anda memikirkannya dengan cermat, ini bukan distribusi. Ini bukan pengasingan, apakah masih sebuah hadiah? Dengan pahala ditetapkan oleh klan beruang kekerasan, mereka seharusnya menikmati kemuliaan dan kekayaan klan beruang, dan harus memiliki kekuatan klan beruang. Tapi sekarang, mereka tidak memiliki apa-apa, tidak peduli betapa mulia atau kaya, atau sama kuatnya dengan surga, mereka telah menjadi benda-benda di dalam kantong keluarga beruang coklat, keluarga beruang hitam, keluarga beruang liar. Membanting, menghancurkan meja kayu di depannya, Xiong marah, oke. Orang-orang yang tidak tahu berterima kasih ini memperlakukan kami seperti klan beruang yang kejam seperti ini. Semuanya, mengangguk-angguk, Yan kembali, ini bukan hanya mengukir, bukan hanya distribusi dan pengasingan. Bahkan, mereka juga akan ditangkap di Gunung Tiantai yang mungil ini. Penahanan, tertegun dan melihat kembalinya Yan, Xiong bingung dan berkata, benarkah itu? Kita bisa datang begitu kita datang, pergi sambil jalan, siapa yang bisa membatasi kita? Dengan senyum mengejek, Yan kembali, karena Gunung Tiantai diklasifikasikan sebagai tanah terlarang, orang-orang dari ras lain tidak akan diizinkan masuk lagi, jika tidak mereka akan menerima kepunahan klan beruang. Sambil menggelengkan kepalanya, Xiong Erdao berkata, kami tahu apa yang Anda katakan, tapi, ini melindungi kami. Mengangguk, Xiong Dadao, jangan biarkan orang masuk, itu pasti melindungi kita. Penahanan yang kau katakan benar-benar mustahil. Lagi pula, kita bisa mengambil inisiatif untuk keluar. Ambil inisiatif untuk keluar. Dengan bibir mengejek, Yan kembali, siapa kamu? Identitas apa? Posisi apa yang kamu pegang di klan beruang? Siapa yang tahu siapa kamu? Siapa yang akan menganggapmu serius? Mendengar serangkaian pertanyaan dari kembalinya Yan, Xiongda dan Xiong Er tiba-tiba ternganga. Ya, siapa mereka? Apa identitasmu? Mengapa klan iblis lain memberi mereka wajah? Mengapa Anda harus menghubungi mereka? Mengapa menganggapnya serius? Ras setan lain tidak berani memasuki Gunung Tiantai. Mereka mengambil inisiatif untuk pergi, tetapi tidak ada yang merawat mereka. Dengan cara ini bukan penahanan, ada apa? Anda tahu, pertumbuhan klan iblis, meskipun tidak perlu dibudidayakan asalkan tumbuh menjadi dewasa, secara alami ia memiliki kekuatan yang kuat. Tetapi jika Anda ingin menjadi dewasa, Anda juga membutuhkan banyak makanan, banyak berbagai harta, Anda dapat tumbuh tanpa minum udara, Anda bisa menjadi tuan yang tak terkalahkan. Sederhananya, klan beruang kekerasan juga membutuhkan sumber daya yang besar untuk tumbuh. Tanpa sumber daya yang memadai, bahkan jika Anda mencapai usia dewasa, itu pasti akan lemah. Garis keturunan tidak akan banyak menginspirasi sama sekali, dan kekuatannya secara alami akan lemah. Di antara tubuh yang gemetaran, pada saat ini, Xiongda dan Xiong Er akhirnya menyadari keseriusan masalahnya. Setelah meninggalkan puncak kekuasaan, tidak ada modal dan sumber daya yang besar, dan pertumbuhan klan beruang kekerasan dibatasi. Akibatnya, penurunan klan beruang kekerasan hampir tidak bisa dihindari. Beruang kejam yang makan daging setiap hari, dan beruang kejam yang makan rumput setiap hari, tidak akan pernah menjadi makhluk yang sama, dan perbedaan kekuatannya bahkan lebih jauh. Sambil menghela napas, Yan kembali, oke, ini belum terlalu pagi, dan aku harus pergi. Saya mendengar bahwa Yan akan kembali, dan Xiongda dan Xiong Er tidak punya niat untuk menjaganya. Pada saat ini, mereka sudah 6 dewa tanpa Tuhan. Banyak hal, mereka telah menyadarinya, tetapi mereka ingin menjadi jelas, tetapi mereka tetap tidak bisa. Awalnya, kembalinya Yan bisa dijelaskan dengan jelas, tetapi begitu dia datang, dia tidak punya waktu seperti ini. Kedua, banyak kata-kata yang masih lebih kredibel untuk diceritakan oleh para tetua klan beruang yang kejam. Sambil menghela nafas, Yan kembali dan berkata, singkatnya, aku akan memberimu saran untuk klan beruang yang ganas, berjuanglah untuk dirimu sendiri. Di antara kata-kata, Yan kembali untuk merobohkan penghalang ruang angkasa dan kembali ke gua. Adapun Xiongda dan Xiong Er, biarkan mereka berpikir sendiri. Ketika mereka ingin mengerti, mereka secara alami tahu apa yang harus dilakukan.
Kembali ke dalam gua, Yan kembali dan menghela nafas. Klan Iblis memang tidak bodoh. Klan Iblis juga memiliki ambisi, dan tamak akan hak dan uang. Tidak ada bedanya dengan manusia. Pertemuan keluarga beruang sengit menyedihkan dan menyedihkan, tetapi lebih dari itu, terhormat. Meskipun 18 ras-ras beruang tampaknya telah mendapatkan rasa manis untuk saat ini, mereka pasti akan dibalas cepat atau lambat. Meskipun untuk saat ini, klan beruang tampaknya penuh sesak telah menjadi raja klan iblis, tetapi keadaan ini tidak akan bertahan lama. Jika keluarga beruang dapat bersatu di sekitar keluarga beruang yang beringas, bersatu menjadi satu, dan bersatu dengan dunia luar, kekuatan yang kuat ini masih dapat dipertahankan untuk waktu yang lama. Lagi pula, karena pengorbanan klan beruang kekerasan dan kontribusinya terhadap klan iblis lain tidak begitu baik sehingga berbalik dan tidak mengenali orang-orang. Itu harus mempertahankan etiket dasar. Tapi sekarang, klan beruang kekerasan telah sepenuhnya diusir dan didistribusikan ke ribuan mil jauhnya. Dengan cara ini, klan iblis lain tidak perlu begitu banyak perhatian. Muxiu ada di hutan, angin akan menghancurkannya, ditumpuk keluar dari pantai, arus akan bergejolak, dan perjalanan akan lebih tinggi daripada orang-orang, dan masyarakat akan disalahkan. Keluarga beruang terlalu kuat sekarang, pikirkanlah. Keluarga iblis lainnya pasti tidak ingin keluarga beruang kuat ditekan terhadap mereka untuk waktu yang lama. Kehilangan prestasi hebat dari suku beruang yang kejam, suku-suku iblis lainnya, terutama 3 keluarga kerajaan, dan 2 suku kerajaan, singa dan harimau, akan bekerja bersama untuk menargetkan beruang, dan memaksa beruang untuk turun siram. Tapi semua itu tidak ada hubungannya dengan kembalinya Yan. Untuk saat ini, semua perhatian kembalinya Yan ditempatkan dalam pemeriksaan Master Alkimia dari Akademi Aoki yang akan dimulai. Berpikir tentang itu, Yang Wei secara bertahap jatuh dalam kelesuan. Saat berikutnya, di ruang belakang toko obat, Yan kembali perlahan membuka matanya. Dengan nafas panjang, Yan kembali dan berdiri. Sekarang, pemeriksaan bocah alkimia di Akademi Aoki harus berakhir. Yafu dan Yani harus kembali. Bersemangat, Yan kembali dan berdiri dan meninggalkan ruang rahasia sepanjang jalan. Setelah menyapa Dongfang Jiayan, dia bergegas menuju ke arah kuil yang rusak. Segera setelah dia tiba di sekitar kuil yang rusak, Yan kembali dan menemukan bahwa sekelompok orang mengelilingi kuil yang rusak di lantai 3 dan ada ledakan suara yang bisa terdengar sangat jauh. Memisahkan kerumunan, Yan kembali dari pandangan pertama dan melihat Yafu dan Yani. Pada saat ini, mereka berdiri di sana dengan wajah bengkok membiarkan semua orang membicarakannya. Ups, saya tidak melihatnya, 2 gadis ini sangat kuat. Saya mendengar bahwa dalam penilaian ini, kedua saudara perempuan ini terikat untuk tempat pertama. Itu hanya, ini terlalu berlebihan. Anda tahu ada 30 juta orang yang berpartisipasi dalam penilaian kali ini. Setelah mendengarkan komentar para hadirin, Yan kembali tak terkendali. Kedua nis tidak menyombongkan diri. Mereka benar-benar luar biasa. Mereka berdua mengambil mahkota kemenangan dan memenangkan tempat pertama. Saya akan mendorong orang yang ada di depan saya dan berlari untuk memberi selamat. Saya tidak memikirkannya, tetapi seseorang mundur selangkah dari Yan. Melihat sekeliling, seorang pemuda dengan sabuk Eguanbo, dalam jubah hijau, dengan lembut mengguncang kipas lipat dan keluar dari kerumunan. Mengepalkan tangan di Yafu dan Yani, dan pemuda di Eguanbo, mengepalkan tangan dengan elegan di Yafu dan Yani, berkata, Dongfang Jun, telah melihat 2 wanita muda. Di hadapan salam Dongfang Jun, Yafu dan Yani tidak akan bersikap kasar, dan mereka telah menerima bimbingan belajar yang baik sejak mereka masih muda. Dengan senyum puas, Dongfang Jun berkata, kedua wanita muda, keluarga Ya telah menjadi pion kerajaan keluarga oriental kita sejak zaman kuno, jadi. Dongfang Jun di sini secara resmi mengirim undangan kepada keduanya, berharap bahwa keduanya dapat. Sebelum Dong Jun menyelesaikan pidatonya, sebuah suara dingin merencanakannya. Di kerumunan, 4 pemuda mengenakan jubah kuning, jubah merah, jubah hitam, dan jubah putih keluar dari kerumunan. Mengepalkan tangan pada Yafu dan Yani, ketiga pemuda itu memperkenalkan diri dengan bangga. Keluarga Kitano, Kitano Ken. Keluarga Nangong, Nangong terlambat. Keluarga Sima, Simanan. Keluarga Simen, Simen Sing. Saya bertemu 2 wanita muda. Melihat 5 pemuda yang juga mengenakan luopao dan eguanbo, semua orang tahu bahwa kelima lelaki ini pasti super jenius dari 5 keluarga besar di generasi ini. Karena hubungan dari 5 kaisar agung, setiap generasi dari 5 keluarga besar akan memiliki sejumlah besar dari mereka, yang sangat cocok untuk jenius alkimia. Meskipun dikatakan bahwa Master Alkimia adalah 1 dari 10.000, bahkan keturunan Master Alkimia mungkin tidak cocok untuk alkimia. Tetapi 5 kaisar besar adalah pengecualian, bukan karena atribut khusus mereka. Kuncinya adalah, selama ribuan tahun, anak-anak dan cucunya terlalu banyak, ada puluhan juta. Oleh karena itu, bahkan jika seseorang memilih 1 dari ribuan mil, setiap generasi pasti akan memiliki beberapa jenius super luar biasa yang cocok untuk alkimia. Kitano Kenji, Nangong Chi, Simanan, Dongfang Jun, dan Simen Sing, 5 jenius ini, adalah 5 keluarga besar, 3 yang paling menonjol dari generasi ini.
Menghadapi undangan dari 5 keluarga besar, generasi 5 jenius besar ini, sebelum mereka diubah, Yafu dan Yani pasti sangat gembira dan setuju secara langsung. Tapi tidak sekarang, di mata Yafu dan Yani, mereka sudah kembali dari Yan. Terlebih lagi, pada masa tersulit mereka, kelima keluarga besar itu tidak membantu mereka. Momen kritis adalah ketika Yan kembali dari waktu ke waktu, dan lagi, menyelamatkan mereka dari mulut harimau. Lebih penting lagi, mereka tidur di ranjang yang sama atau bahkan naik ke ranjang yang sama. Oleh karena itu, dalam kehidupan ini dan kehidupan ini, mereka telah mengkonfirmasi bahwa Yan telah kembali, dan tidak mungkin untuk mengikuti orang lain. Tapi sengaja menolak. Tapi bagaimana cara menolak? Jika Anda mengembalikan Yan secara langsung untuk mengaku, itu sama dengan mengatur musuh secara langsung untuknya. Dengan latar belakang dan latar belakang orang-orang ini, mengambil kembalinya Yan, apakah itu tidak cukup? Di tengah-tengah perenungan yang dalam, jauh, gong terdengar. Semua orang menoleh dengan takjub, dan ketika gong dan drum membuka jalan, sebuah sedan 8 lift muncul di sepanjang jalan. Tidak ada yang langka tentang sedan besar yang terangkat 8 saja, tetapi karakter Chu besar di tiang bendera yang didirikan di samping sedan besar yang terangkat 8 membuat semua orang terpana. Tidak berani mengabaikan, semua orang memberi jalan, meninggalkan jalan yang lebar. Mengikuti jalan yang dibentuk oleh orang banyak, mereka mengangkat sedan besar dan berjalan ke kuil yang rusak. Turun dari mobil. Dengan teriakan nyaring, 8 orang mengangkat mobil besar itu perlahan-lahan mendarat. Di bawah perhatian publik, tirai sedan 8 diangkat dengan lembut, dan 2 anak laki-laki dan perempuan emas keluar dari sedan. Ketika dia keluar dari kursi sedan, bocah lelaki tampan, dengan sisi simpatik, meraih dan berkata, "Kakak, tolong dulu." Di hadapan kerendahan hati saudara laki-lakinya, gadis imut dengan riasan pink dan imut itu tersenyum sambil tersenyum, "Kakak tolong dulu." Dengan kerendahan hati, bocah yang tampan itu akhirnya berada di depan, dengan lembut melindungi gadis itu dengan riasan merah muda dan batu giok dari samping, dan berjalan sampai ke kuil yang rusak. Di antara kerumunan, Yan kembali dan menggelengkan kepalanya tanpa sadar dan menghela napas. Memang benar bahwa kaisar dan cucu yang keluar dari keluarga kerajaan Dacu tidak memiliki cacat dalam tata krama dan etiket. Meskipun anak-anak dari 5 keluarga besar juga sangat baik, dibandingkan dengan keturunan keluarga kerajaan Dacu, mereka jadi kurang anggun dan mewah. Yang membuat Yan kembali adalah bahwa kedua anak ini layak mendapat darah bangsawan Dacu, para lelaki tampan dan wanita-wanita yang peka, kemanapun mereka pergi, mereka benar-benar berdiri seperti kawanan domba. Berjalan sepanjang jalan menuju kuil yang rusak, sepasang anak laki-laki dan perempuan emas saling memandang, lalu mengepalkan tangan pada Yafu dan Yani pada saat yang sama, dan berkata dengan tajam, "Cu besar Royal Chu Xingtian, Chu Lian, telah melihat 2 nona." Dengan kedatangan cucu kekaisaran dari keluarga kerajaan Chu, anak-anak dari 5 keluarga besar tidak bisa menahan tawa. Bahwa Chu Xingtian, tetapi keluarga kerajaan Chu yang agung, penyihir yang tak memiliki daya, memiliki tingkat bakat yang begitu tinggi sehingga ia bahkan tidak berada di bawah leluhurnya, Chu Xingyun, dan bahkan jauh melebihi kinerja. Justru karena ini ia mendapatkan nama Chu Xingtian. Anda tahu, Yun ada di tangan Tian, dan Tian berada di atas awan. Sekarang Chu Xingtian suka, orang lain tidak akan memenuhi syarat untuk bertarung lagi. Selama mereka tidak bodoh, mereka tahu siapa yang harus dipilih. Anda tahu, begitu Yafu dan Yani memilih Chu Xingtian, lalu di bawah menara air, mereka memiliki kesempatan besar untuk mendapatkan bantuan Chu Xingtian dan menjadi istrinya. Dalam waktu dekat, setelah Chu Xingtian mengambil alih tahta Kaisar Chu, maka Yafu dan Yani akan memiliki kesempatan besar untuk duduk di atas tahta ratu. Nah, Chu Xingtian rupanya tahu ini secara mendalam, dan melihat sekeliling dengan puas, tanpa khawatir sama sekali. Melihat adegan ini, para jenius dari 5 keluarga besar harus berjalan maju dengan hormat dan telah melihat Chu Xingtian satu persatu terlepas dari apakah mereka mau atau tidak. Dengan senyum di wajahnya, memandangi 5 jenius besar di depannya, Kitano Ken, Simon Ken, Nangong Chi, Simanan, Dong Fang Jun, Chu Xingtian tahu bahwa jika dia ingin duduk di tahta tertinggi di masa depan, dia harus melingkari beberapa anak buahnya. Karena itu, di saat kesenangan, Chu Xingtian berkata dengan hangat, "Semua orang tidak harus sopan. Kakek nenek kita seperti keluarga, dan kita harus seperti orang-orang yang kita cintai." Selama pidato, Chu Xingtian melambaikan tangannya dengan datar dan berkata, "Hari ini, kita semua datang ke sini untuk tujuan yang sama. Kita semua ingin mengundang Yafu dan Nona Yani untuk menjadi anak laki-laki alkimia kita." Selama pidato, Chu Xingtian menyapa Yafu dan Yani, dan keanggunannya memang mudah untuk membuat gadis-gadis bahagia. Dikelilingi oleh kerumunan, Chu Xingtian berkata dengan putus asa, "Saya Chu Xingtian, meskipun ia adalah cicit Chu, tetapi ia tidak akan pernah menggertak orang lain. Semua orang bisa melakukan yang terbaik untuk memperjuangkannya." Mendengar kata-kata Chu Xingtian, Dong Fang Jun tidak bisa membantu tetapi memutar matanya dan berkata, "Oh. Bisakah ini ditanggapi dengan serius?"
Mengangguk dengan serius, Chu Xingtian dengan serius mengungkapkan ekspresinya, dan berkata dengan suara yang dalam, saya Chu Xingtian, selalu mengatakan apa yang harus saya lakukan, tidak peduli siapa yang dua gadis terakhir pilih, Chu Xingtian, saya akan dengan tulus mengucapkan selamat. Mendengar kata-kata Chu Xingtian, meskipun semua orang tampak kagum di permukaan, tetapi dalam hati, itu jelas tidak terjadi. Dengan identitas dan status Chu Xingtian, bahkan jika Yafu dan Yani bodoh, bahkan jika kepala mereka patah, tidak mungkin untuk memilih yang lain. Tahta ratu ada di depan mereka. Apakah ada gadis yang menolak? Oleh karena itu, meskipun Chu Xingtian mengatakan di permukaan bahwa itu luar biasa, tetapi pada kenyataannya, itu hanya membuat pertunjukan sama sekali. Dengan bibir bergetar, Yafu berkata, ini, kita, saudara perempuan kita, dapatkah kita benar-benar memilih dengan santai? Mengangguk datar, Chu Xingtian memegangi dadanya, melambaikan tangannya, dan berkata dengan dingin, ya, Anda dapat memilih dengan percaya diri, pilihan berani, tidak memiliki pertimbangan apapun. Mendengar Chu Xingtian, Yafu dan Yani saling berpegangan tangan dengan sukacita, mata penuh dengan sukacita. Melihat kepala dan dadanya Chu Xingtian, semua orang tampak terdiam untuk sementara waktu. Meskipun di permukaan, Chu Xingtian mencapai 7 sisi cahaya dan 8 sisi lingkaran, itu dapat digambarkan sebagai terdengar, tetapi kenyataannya adalah kutu di kepala botak yang ditampilkan dengan jelas. Tidak ada seorang pun yang akan berpikir bahwa Yafu dan Yani tidak akan memilih Chu Xingtian. Belum lagi, kedua gadis ini hanyalah gadis pengembara yang kesepian dan tak berdaya, bahkan jika mereka dibesarkan dalam keluarga kaya, saya khawatir mereka tidak bisa menolak godaan seperti itu. Di bawah perhatian semua orang, Yafu dan Yani saling melirik, lalu menoleh dan berkata dengan tajam, saudari kita, aku ingin mengikuti. Di tengah-tengah percakapan, Yafu dan Yani berhenti pada saat yang sama, sepertinya menjual gerbang. Di hadapan adegan ini, semua orang diam-diam berbisik. Apa yang bisa dijual di gerbang ini, kecuali Chu Xingtian, siapa yang bisa melakukannya? Apakah ini lulus? Sebenarnya tidak, tentu saja, saat ini, Yafu dan Yani, tidak ada cara untuk menjual barang. Dari lubuk hati saya, Yafu dan Yani, tentu saja, akan memilih Yan untuk kembali, dan tidak akan menjadi pilihan kedua sama sekali. Namun, meskipun Yafu dan Yani masih muda, mereka telah berada di daerah kumuh selama bertahun-tahun, mereka telah lama tahu bahwa orang-orang dingin dan hangat dunia ini dingin, dan mereka juga tahu kekejaman dan ketidakpedulian masyarakat. Jika saat ini, mereka benar-benar memilih kembalinya Yan, maka untuk kembalinya Yan, itu pasti akan menjadi bencana. Singkatnya, tidak satu pun dari 7 orang di tempat kejadian dapat diprovokasi oleh kembalinya Yan. Apakah itu 5 penguasa kontemporer dari 5 keluarga besar atau 2 kaisar dan cucu dari keluarga kerajaan Dacu, mereka kaya dan mahal, dan kekuatan generasi mengerikan, hanya satu orang, menjulurkan jari kecil, Anda dapat menghancurkan Yan untuk kembali. Kembalinya Yan tidak bisa dipilih, begitu pula para jenius dari 5 keluarga besar lainnya. Bahkan jika Yafu dan Yani memilih mereka mungkin tidak berani untuk berhadapan langsung dengan keluarga kerajaan Chu, dan menyeka wajah Chu Xingtian, kebanyakan dari mereka masih akan ditolak. Shen Yin berulang kali, meskipun dengan enggan masuk, Yafu dan Yani membuat keputusan yang sudah ditentukan dan berkata kami memutuskan, 2 saudara perempuan kami, pilih Nona Chulian. Apa? Chu. Nona Chulian. Mendengar pilihan Yafu dan Yani, ekspresi bangga Chu Xingtian tiba-tiba membeku di wajahnya, dan seluruh orang itu bodoh. Dengan bakat asal, status kekuatannya. Bagaimana seseorang bisa menolak ajakannya? Anda tahu, sekali mengikutinya, kedua gadis ini, tetapi begitu terbang ke cabang, dari burung pipit ke Phoenix, bagaimana mereka? Saya mendengar bahwa 2 gadis memilih diri mereka sendiri, Chulian melompat dengan gembira, dan bergegas ke Yafu dan Yani, memegang satu tangan, sukacita luar biasa. Di belakang Chulian, termasuk Chu Xingtian, semua orang bodoh. Tidak ada yang mengira bahwa Yafu dan Yani benar-benar memilih Chulian. Apakah kedua gadis ini konyol? Apa yang mereka pikirkan di kepala mereka? Berbalik, melihat semua orang terkejut, Chulian mengerutkan kening, dan berkata dengan tidak menyenangkan, ekspresi apa yang kalian semua lakukan, jangan. Yafu dan Yani tidak bisa memilihku. Dalam menghadapi pertanyaan Chulian, semua orang tertawa getir. Ini bukan masalah keharusan, tapi, pilihan seperti itu benar-benar bodoh. Melihat tidak ada yang menjawab sendiri, Chulian mengerutkan kening dan berkata, kakak berkata, Yani bebas memilih, bagaimana ada yang punya pendapat. Menghadapi kata-kata Chulian, Chu Xingtian membuka mulutnya, dan ingin membantah kata-kata Chulian. Tapi baru saja, di bawah kerumunan besar, dia bersumpah untuk mengucapkan kata-kata itu dengan berani, dan sekarang dia ingin menerimanya, takut dia tidak akan bisa mendapatkannya kembali. Sebagai seorang cucu kekaisaran, jika dia gemuk, dia takut kredibilitas dan statusnya dalam keluarga kerajaan Dacu akan diturunkan secara linear, dan seluruh perusahaan akan runtuh. Dengan cara ini, bahkan jika Yafu dan Yani diperoleh itu tidak sebanding dengan kerugiannya, karena apa yang mungkin hilang darinya adalah warisan tahta dan cinta serta perhatian semua tua-tua.
Bagi seorang pangeran, kredibilitas lebih penting daripada apapun, bahkan lebih penting daripada kehidupan. Oleh karena itu, terlepas dari kepahitan hatinya, di permukaan, Chu Xingtian harus tetap tersenyum, dan ekspresinya harus lembut, tampilan yang lembut dan elegan. Apakah bocah alkimia begitu penting? Penting bagi seorang kaisar dan cucu, begitu didambakan. Itu benar, bocah alkimia sangat penting, bahkan lebih penting daripada yang dibayangkan. Bahkan, dari sudut pandang tertentu, Jinwu berkaki 3 yang dikembalikan oleh Yan Xiaojin adalah bocah alkimia yang dikembalikan oleh Yan. Seorang bocah alkemis yang baik adalah seperti ini, hanya ahli alkimia yang perlu menyiapkan obat yang baik, dan semua yang lain tidak perlu kontrol. Khususnya keberadaan seperti Yafu dan Yani, lahir untuk anak laki-laki alkimia, bahkan lebih jarang. Dua saudara perempuan Wuling yang bermahkota merah, api merah bakat, tidak hanya dapat meningkatkan tingkat keberhasilan alkimia, tetapi juga meningkatkan kualitas obat merah. Sebagai kren merah dinobatkan Wuling, ia secara alami dapat mengendalikan elemen angin, dan dapat sangat meningkatkan kecepatan alkimia. Bahkan, Sister Yafu dan Sister Yani, dengan sifat kayunya sendiri, dapat secara langsung mencocokkan bahan obat, menganalisis sifat obat, membagi tulisan menjadi Yin dan Yang, Ding Junchen dan Zhu Shen. Dapat dikatakan bahwa sebagai master alkimia, setelah Anda memiliki saudara perempuan kecil Yafu dan Yani, satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah menyediakan api, menguasai api, dan yang lainnya, para adik perempuan dapat menyelesaikan, dan menyelesaikan terbaik. Hal yang membuat Chu Xingtian dan semua jenius mustahil untuk dilepaskan sebenarnya adalah talenta dan Huo Wuling yang dimiliki bersama oleh Yafu dan Yani. Bakat ini terlalu buruk, ketika kedua saudara perempuan itu ada sendirian, mereka dapat meningkatkan tingkat keberhasilan alkimia dan meningkatkan kualitas obat. Setelah kedua saudara perempuan itu bergandengan tangan, superimposisi dan Huo dapat meningkatkan tingkat keberhasilan alkimia 30% dan kualitas 30% obat yang gila. Lebih tepatnya, adik perempuan ini dilahirkan untuk alkimia. Jika Anda dapat memberi kedua saudara perempuan ini tingkat prajurit kekaisaran, cocok untuk api kompor alkimia, dan memberi mereka cukup sumber daya dan waktu untuk tumbuh. Kemudian setelah 10 juta tahun, dua saudara perempuan kecil akan menjadi yang tertinggi, dewa tertinggi alkimia. Tentu saja, ini adalah tambahan dari dua saudara perempuan kecil, jika sendirian, itu setara dengan Kaisar Lingmu. Keluarga aristokrat dinamai setelah keluarga Wuling Mahkota Merah, tetapi, bahkan Wuling Mahkota Merah memiliki banyak varietas. Di antara mereka, ada dua jenis supremasi, satu adalah Wen He, dan yang lainnya adalah Wu He. Kemungkinan penampilannya rendah. Hal ini dapat digambarkan sebagai puluhan ribu tahun, yang langka. Yang disebut, negara akan binasa, pasti jahat. Iblis ini, tentu saja, merujuk pada setan dan hantu yang berada dalam kesulitan, tetapi juga mengacu pada para jenius super yang muncul, yang disebut jenius tingkat setan, yang disebut pahlawan pembuat situasi, itu adalah orang-orang seperti itu. Pada saat kritis kelangsungan hidup manusia, saudara perempuan kecil Yafu dan Yani, yang lahir dari surga, adalah jalan surgawi, meninggalkan sinar vitalitas bagi kemanusiaan. Oleh karena itu, segala sesuatu tentang adik perempuan itu hampir sempurna di antara mereka. Yafu memiliki Wen He, yang langka selama ribuan tahun, dan Yani, Wu, yang langka selama ribuan tahun. Di bawah kerja sama Wen Wu dan Suang He, jika itu dicocokkan dengan kehadiran Kaisar Lingmu, itu bisa langsung melampaui Kaisar Tianyi dan menjadi yang tertinggi dewa alkimia. Mengernyit sedikit, Chulian berkata dengan tajam, Yafu dan Yani memilihku. Apakah Anda punya pendapat? Di hadapan kata-kata Chulian, semua orang tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, bahkan Chu Xingtian tidak memiliki pendapat apa yang bisa mereka miliki. Meskipun ada ribuan yang tidak mau dan 10.000 tidak mau di hati saya, tidak ada yang bisa mengatakannya. Saya punya pendapat, melihat bahwa semuanya akan menjadi kesimpulan sebelumnya, dengan suara memarahi, Yan kembali dari kerumunan dan keluar dari kerumunan. Mendengar kembalinya Yan, Chulian berbalik tajam dan melihat ke arah Yang Wei. Melihat bibir merah dan gigi putih, anggun dan luar biasa, kembalinya Feng Shen dan Yan yang tampan, mata Chulian berbinar-binar, dan aku tidak tahu mengapa, begitu dia melihatnya, Chulian tidak bisa membantu tetapi meningkatkan rasa kedekatan. Omong-omong, Chu Xingtian sudah sangat tampan, tetapi dibandingkan dengan kembalinya Yang Wei, itu terlalu jauh lebih buruk. Namun, bahkan jika Yan kembali dan tampan lagi, itu tidak berguna untuk Chulian. Yafu dan Yani adalah jenius yang belum lahir. Dalam hal apapun, Chulian tidak bisa menyerah. Setelah melirik ke atas dan ke bawah Yan kembali beberapa kali, Chulian berkata, siapa yang memilih, itu hak mereka, Anda harus menyimpan pendapat Anda. Sambil terkekeh, Yan kembali, semuanya diceritakan pertama datang dan terakhir. Mereka berjanji padaku terlebih dahulu. Mengapa aku tidak bisa memiliki pendapat? Apa? Mereka berjanji lebih dulu padamu. Kenapa aku tidak mendengarnya? Chulian tampak terkejut ketika dia mendengar kembalinya Yan. Dihadapkan dengan pertanyaan Chulian, Yan kembali, Anda tidak tahu banyak, Anda harus mencari tahu.
Jika Anda tidak tahu, itu tidak berarti itu tidak ada. Jika Anda tidak percaya diri, tanyakan pada mereka. Mendengar kembalinya Yan, Chulian berbalik dan menatap Yafu dan Yani. Menghadapi pertanyaan Chulian, Yafu dan Yani tersenyum pahit. Mengetahui ini sebelumnya, mereka tidak sebagus sekarang, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Meskipun Yafu dan Yani tidak berbicara, ekspresi mereka sudah menjelaskan segalanya. Menghadapi adegan ini, Chulian mengertakkan gigi dan menoleh untuk kembali ke Yan, bagaimana jika mereka berjanji sebelumnya? Tidak bisakah kamu menyesal? Kamu harus mengetahui bahwa penyesalan adalah salah satu dari 3 hak anak perempuan. 3 hak anak perempuan. Mendengar kata-kata Chulian, Yan kembali dengan bingung. Melihat kebingungan Yan, Chulian Jiao berkata, apakah kamu tidak tahu ini? Terlambat, penyesalan, konyol, ini adalah 3 hak istimewa perempuan. Dengan senyum pahit, Yan kembali dan berkata, ini pertama kalinya aku mendengar pernyataan seperti itu, tapi aku punya hak, haruskah aku diwajibkan? Apa 3 kewajiban utama gadis itu? Menghadapi pertanyaan yang dikembalikan oleh Yan, Chulian berkata tanpa ragu, kamu benar-benar bodoh, tapi karena kamu tidak tahu, maka aku akan memberitahumu bahwa pakaian, kelucuan, dan pelukan adalah 3 kewajiban utama anak perempuan. Setelah menggaruk kepalanya dengan malu, Yan kembali, tolong. Apa 3 kewajiban utama Anda? Anda hanya menggunakan kewajiban untuk menutupi hak yang tidak masuk akal. Selama pidatonya, Yan kembali dan menarik jarinya dan berkata, manja saat kamu terlambat, jadilah imut saat kamu menyesal, dan peluklah saat kamu pincang. Kamu benar-benar bodoh. Mendengar kembalinya Yan, Chulian mendengus wajahnya, tangannya akimbo, dan sepasang mata menatap tajam pada kembalinya Yan. Namun, penampilan garang ini tidak bertahan lama. Segera Chulian menghela napas lega dan terkikik. Melihat senyum bahagia Chulian, aku tidak tahu mengapa, dan kembalinya Yan jauh lebih baik. Jelas Chulian adalah seorang gadis kecil dengan ambisi kecil dan sifat yang ceria, dan dia tidak memiliki perasaan buruk. Jika itu adalah mainan, atau sesuatu yang lain, kembalinya Yan akan diizinkan, dan itu benar-benar tidak cukup bagi pria untuk bersaing dengan gadis-gadis imut semacam itu. Tapi Yafu dan Yani berbeda, mereka bukan benda atau perhiasan, bagaimana bisa dibuat? Di dunia ini, apapun bisa diizinkan, tetapi perasaan sendiri tidak bisa. Berpikir tentang itu, Yan kembali, oke, mereka harus berjanji padaku terlebih dahulu, mereka harus menepati janji mereka toh. Jika Anda ingin mengambilnya, Anda harus melewati saya dulu. Tidak, saya tidak. Selama pidatonya, Chulian mengambil satu tangan, menyeret Yafu dan Yani masing-masing, dan kembali ke Yan, pokoknya sekarang mereka telah memilikiku, tidak ada yang mau membawa mereka pergi. Dihadapkan dengan Chulian yang sangat timpang, Yan kembali dengan senyum pahit, dan dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Apakah sulit untuk meraihnya? Itu terlalu bodoh. Lepaskan langsung. Tapi Yafu dan Yani bukan benda, tapi 2 orang besar yang masih hidup, bagaimana ini bisa dibuat? Baiklah. Cukup. Ketika Yan kembali dengan ragu-ragu, sebuah suara berat terdengar. Melihat ke arah suara itu, Chu Xingtian, cucu kerajaan dari keluarga besar Chu, berdiri di sana dengan wajah yang dalam. Orang yang baru saja berbicara jelas adalah dia. Melihat Chulian dengan kejam, Chu Xingtian berkata dengan kagum, Chulian. Anda lihat di mana ini bukan kamar kerja Anda, apakah Anda lupa ajaran Tuan Hu? Mendengar kata-kata Chu Xingtian, Chulian tiba-tiba memucat. Melihat Chulian dengan dingin, Chu Xingtian melanjutkan, Qian Rang. Ini adalah apa yang diajarkan pria itu berulang kali, apakah Anda lupa pikiran Anda? Maaf, saudara, Lianer salah. Menghadapi teguran kakak laki-laki itu, Chulian menundukkan kepalanya dengan sedih, mengempiskan mulut merahnya yang cerah, dan dengan tulus meminta maaf. Mengenai permintaan maaf Chulian, Chu Xingtian tidak membiarkannya pergi. Dia memasang wajah dingin dan terus menegur, kamu dan aku semua adalah keturunan keluarga kerajaan Chu. Wajah, kata-kata dan perbuatan harus berhati-hati, tetapi Anda dapat melihat bagaimana Anda melakukannya. Di bawah kerumunan besar, Chulian tidak tahan lagi. Air mata besar menetes ke bulu matanya yang panjang. Bahkan, Chulian biasanya tidak melakukan kesalahan seperti itu. Tapi saya tidak tahu apa yang terjadi hari ini, ketika saya melihat kembalinya Yan, dia sangat santai di dalam hatinya, jauh di lubuk hatinya, dia tidak bisa menahan perasaan kagum. Meskipun dia berada di bawah masyarakat luas, dalam perasaan Chulian, tampaknya dia oleh orang tua terdekatnya, dan secara tidak sadar mulai bertindak manja. Melihat kepala tertunduk menyedihkan Chu, air mata menetes besar dan besar, Yan kembali tidak tahu mengapa, dan rasa sakit di hatinya sangat buruk sehingga dia tidak tahan. Dengan lambaian tangannya, Yan kembali dan berkata kepada Chu Xingtian, lupakan saja, jangan katakan ini tidak berguna, singkatnya. Yafu dan Yani tidak bisa mengikuti kamu, kalian semua pergi. Menghadapi pengusiran dari kembalinya Yan, Chu Xingtian mendengus dan menoleh untuk melihat Yang Wei. Melihat kembalinya Yan dengan dingin, Chu Xingtian berkata dengan suara yang dalam, saya tidak tahu siapa Anda, dan saya tidak ingin tahu siapa Anda, saya hanya tahu.
Yafu dan Yani memiliki kehidupan mereka sendiri, Anda memiliki hak untuk membuat keputusan sendiri. Mendengar kata-kata Chu Xingtian, Yafu dan Yani dikagumi, bahkan jika Yan kembali, dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Meskipun masih sangat muda, tidak ada keraguan bahwa kata-kata dan perbuatan Chu Xingtian memiliki tingkat tertentu, dan apa yang dia katakan sangat masuk akal. Itu membuat orang ingin membantah, dan tidak ada alasan. Memutar kepalanya dengan elegan, Chu Xingtian menatap lembut pada Yafu dan Yani, dan dengan elegan berkata, dua wanita muda tidak perlu peduli, yang mereka pilih untuk diikuti. Ini terkait dengan nasib hidupmu. Kamu selalu bisa menyesal, kita semua bisa menyesal mengerti kamu. Mengangguk kepalanya, Yan kembali, masuk akal untuk mengatakan ini, setelah semua itu bukan untuk membeli tali kepala. Tidak masalah jika Anda membelinya salah. Ini terkait dengan nasib hidup Anda. Anda tidak bisa terlalu berhati-hati. Mendengarkan kata-kata Yang Wei dan Chu Xingtian, Yafu dan Yani tampak cemas. Jika Anda ingin memilih, tentu saja, Yan telah kembali, tetapi begitu Anda benar-benar memilihnya, sama saja dengan merekrutnya. Yang disebut momok kecantikan, baik Yafu maupun Yani, benar-benar ingin menjadi momok kembalinya Yan. Melihat mata kedua gadis itu dengan ragu-ragu dan terus-menerus melihat ke arah Yang Wei, mata Chu Xingtian tidak berkedip, dan dia sudah bisa melihat bahwa hati Yafu dan Yani masih ada di balik Yang Wei. Di antara diam-diam mengepalkan giginya, Chu Xingtian dengan paksa menyesuaikan napasnya dan tersenyum dan berkata, sepertinya, semua yang kami tunjukkan tidak cukup untuk mengesankan keduanya, karena... Selama pidato, Chu Xingtian melihat sekeliling selama seminggu, dan kemudian dengan bangga berkata, karena kinerja kami tidak cukup untuk mengesankan mereka, maka kami tidak baik untuk terus memaksa mereka itu lebih baik. Kami akan menggunakan kinerja ujian ini untuk memperjuangkan dua nona, bagaimana menurutmu? Mendengar kata-kata Chu Xingtian, semua orang membuka matanya. Meskipun saya tidak tahu apa yang Yafu dan Yani ragu-ragu, tidak ada keraguan bahwa mereka memang ragu-ragu, tidak dapat membuat pilihan sama sekali. Dalam keadaan seperti itu, proposal Chu Xingtian tidak diragukan lagi adalah yang terbaik. Yafu dan Yani tidak bisa memilih. Pasti daya tarik semua orang tidak cukup. Karena itu masalahnya, semua orang harus bekerja keras. Siapapun yang berkinerja baik tentu saja akan memenangkan bantuan Yafu dan Yani. Ini masuk akal. Berdiri dengan bangga di sana, Chu Xingtian menoleh untuk melihat 5 jenius dari 5 keluarga besar dan berkata, bagaimana dengan proposal ini, apakah Anda punya pendapat dan saran? Menghadapi proposal seperti itu, 5 jenius kontemporer dari 5 keluarga besar, tentu saja, penuh dengan sukacita, yang bisa ditolak. Dalam pandangan mereka, status keluarga mereka mungkin lebih rendah daripada harga diri satu-satunya keluarga kerajaan Dacu, tetapi ketika menyangkut potensi pribadi, kekuatan, dan bakat, mereka tidak pernah takut untuk membandingkan dengan siapapun. Seperti yang dikatakan Chu Xingtian, siapapun yang memiliki kemampuan dan yang tidak memiliki kemampuan, tarik saja dan bandingkan. Begitu mereka tampil lebih baik daripada orang lain dalam ujian, maka Yafu dan Yani tidak bodoh, tentu saja, mereka akan membuat pilihan yang paling benar. Sang ratu memang mulia, tetapi dibandingkan dengan Dadao, itu bukan apa-apa. Jika Anda bisa memilih, semua orang ingin menjadi kaisar, bukan ratu. Di atas permaisuri, ada kaisar yang menekan, dan permaisuri yang menekan, dan, beberapa tahun kemudian, setelah semua ia akan mati. Kaisar Zun berbeda, Kaisar Zun tidak tunduk pada batasan apapun, dan tidak ada yang bisa menahannya. Kaisar Zun tidak hanya memiliki kekuatan yang menakutkan, tetapi juga memiliki kehidupan yang tak ada habisnya. Oleh karena itu, 5 jenius tidak ragu memilih untuk mendukung Chu Xingtian. Setelah menerima dukungan dari 5 jenius, Chu Xingtian tersenyum puas dan menoleh untuk melihat Yan Gui dan berkata, bagaimana, sekarang, semua orang setuju, apa yang Anda katakan? Dihadapkan dengan pertanyaan Chu Xingtian, Yan kembali dengan senyum pahit dan mengangkat bahu, ya, karena kamu bersikeras tentang ini, maka aku tidak peduli, bandingkan. Melihat Yang Wei kembali dan setuju, Chu Xingtian tidak bisa menahan senyum, memberi hormat kepada Yafu dan Yani, lalu berbalik dan berjalan menjauh dari kuil yang rusak. Menonton Chu Xingtian berpaling, Yan kembali sambil menghela nafas. Chu Xingtian benar-benar alat yang bagus dan ide yang bagus. Sungguh menakjubkan bahwa ia begitu muda di usia yang begitu muda. Jelas, Chu Xingtian telah melihat hati mereka terhadap diri mereka sendiri dari ekspresi Yafu dan Yani. Jika mereka dipaksa untuk memilih, meskipun mereka tidak yakin siapa yang akan mereka pilih, mereka pasti tidak akan memilihnya. Jika mereka dapat memilih, maka mereka baru saja memilih, mengapa mereka harus menyeret mereka sampai sekarang. Oleh karena itu, Chu Xingtian pertama-tama menegur Chu Lian dan menghapus pilihan Yafu dan Yani. Belakangan, ketika Yafu dan Yani tidak dapat memilih, mereka membuat proposal yang sempurna untuk menggunakan kinerja ujian besar untuk memenangkan hati kedua saudara perempuan itu. Setelah proposal ini diajukan, 5 jenius dari 5 keluarga besar harus mengangkat tangan mereka untuk mendukungnya. Dan para penonton di sekitarnya pasti sangat mengagumi Chu Xingtian, bahkan Yafu dan Yani juga mengagumi pamannya yang tidak mementingkan diri sendiri, keadilan dan integritas.
Tetapi pada kenyataannya, dalam kembalinya Yan Hui, ini adalah penculikan opini publik, dan Chu Xingtian akhirnya melakukannya, tidak benar-benar orang lain selain dirinya sendiri. Jika Chu Xingtian tidak melompat keluar, maka Yafu dan Yani hanya bisa melayang-layang antara kembalinya Chu Lian dan Yan, yang tidak dapat ditoleransi oleh Chu Xingtian. Jika Grand Duke sejati tidak mementingkan diri sendiri, pertama-tama ia harus disingkirkan dari dirinya sendiri, dan akan lebih baik untuk membiarkan Yang Hui dan Chu Lian membandingkan. Di bawah penculikan opini publik, kumpulkan keinginan rakyat untuk memaksa Yan kembali dan setuju. Menghadapi ini, Yan kembali dan tidak bisa menolaknya, jika dia tidak mengatakan bagaimana orang banyak mengawasinya, bahkan Yafu dan Yani akan sangat kecewa. Chu Xingtian tidak mengatakan bahwa siapapun yang memenangkan ujian besar akan memenangkan Yafu dan Yani. Hal paling cemerlang tentang Chu Xingtian adalah, dia membiarkan semua orang bekerja keras untuk mendapatkan bantuan dari Yafu dan Yani. Meskipun diam-diam, Chu Xingtian adalah segalanya untuk dirinya sendiri, tetapi di permukaan, semuanya ada di mana-mana. Chu Xingtian berdiri di titik tertinggi moralitas, dan ia tidak bisa ditolak sama sekali. Menonton Chu Xingtian Long Xing Hubu melangkah pergi, Yan kembali tanpa sadar mengambil napas. Lawan ini tidak mudah. Anda tahu, cocok untuk alkimia, ada dua atribut, satu adalah kayu dan yang lainnya adalah api. Warisan alkimia dari sistem kayu, serta set lengkap alkimia, dan alkimia berwarna-warni yang berharga semuanya hilang dengan jatuhnya King Mucheng, dan sulit untuk menemukannya kembali. Tapi jangan lupa, sistem api juga cocok untuk alkimia. Selain itu, dibandingkan dengan warisan alkimia dari Kaisar Lingmu tingkat menengah ke-9, apa yang dimiliki keluarga kerajaan Dacu dari Kaisar Tianyi, hingga warisan alkimia sempurna Jiupin Dakui, masih sangat luas. Yang paling penting adalah bahwa negara bagian selatan tidak bisa jatuh. Warisan alkimia Kaisar Tianyi sangat lengkap. Berbagai resep, peralatan dan tungku semua tersedia, dan tidak pernah ada kesalahan. Oleh karena itu, Chu Xingtian jelas memiliki keyakinan mutlak dalam ujian besar ini. Dia yakin bisa mengalahkan semua orang dan memenangkan pengikut Yafu dan Yani. Di bawah keadaan mengetahui bahwa dia jauh lebih unggul dari semua orang, apa yang dilakukan Chu Xingtian agak kejam. Tampaknya adil di permukaan, tetapi sebenarnya itu sama sekali tidak adil. Namun, dalam menghadapi semua ini, meskipun ada tekanan besar, kembalinya Yan tidak kenal takut. Belum lagi, dia tidak berpikir dia akan kalah dari Chu Xingtian, dan mengatakan 10.000 langkah mundur, bahkan jika dia kalah. Orang bergaul satu sama lain, mengandalkan perasaan, bukan hanya manfaat. Bahkan jika Yafu dan Yani memilih Chu Xingtian pada akhirnya, kembalinya Yan hanya akan memberi selamat kepada mereka dengan setia, bukan masalah besar. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.